Selengkapnya terkait dengan kasus penganiayaan anak oleh pemilik daycare di Pekanbaru Riau, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Saudara Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat malam, Pak Selamat Beri. malam, Mas. Bang Beri, ini jadi sebenarnya motifnya apa nih ketika sudah ditangkap pemilik daycare? Ya, memang dari pemeriksaan yang kita lakukan dari pemilik yayasan daycare tersebut, inisial WF, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, motif awalnya yaitu yang bersangkutan menyampaikan supaya anak ini tidak ke kamar mandi dan terhindar dari jatuh. Namun itu tidak diindahkan, tidak dibenarkan. Makanya kita pun juga nanti akan lebih melakukan pengembangan lainnya. Apakah pengasuh ikut juga melakukan atau pengasuh-pengasuh lainnya juga ikut melakukan. Jadi saat ini baru satu orang, yaitu pemilik yayasan yang melakukan. Nanti juga kita kembangkan ke terduga tersangka lainnya. Kemudian kita juga koordinasi dengan Dinas Perizinan Pemko Kota Pekanbaru. Apakah untuk yayasan ini ada legalitasnya atau tidak. Kemudian kita juga akan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan perizinan yayasan ini. Oke, informasinya ini kejadian yang dilakukan ataupun dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini berulang? Ya, berdasarkan dari 3 orang saksi yang kita periksa, mantan dari pegawai yayasan ini, yang sempat memvideokan kejadian itu yang dimana kita lihat video ini tersebut viral, ini ada kejadian yang berulang. Namun video yang bisa direkam oleh saksi ini baru satu video. Nah, ini akan kita lebih dalami lagi untuk kejadian berulang. Kalau memang nanti ini kejadian berulang, kita akan pasang pasal berlapis, yaitu pasal 64. Oke, ini termaksud sudah diketahui sejak kapan sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini? Semenjak dari 3 orang karyawan ini tidak bekerja di situ lagi, kemudian pada tanggal 26 Mei, di mana 3 orang karyawan tersebut menginformasikan kepada orang tua korban. Kemudian setelah itu tanggal 31 Mei orang tua korban membuat laporan. Oke, berarti ini kejadian berulang untuk korban yang sama atau ada korban yang berbeda? Ini sedang kita dalami, kita juga menghimbau kepada orang tua yang merasa menjadi korban terhadap kejadian ini untuk segera melapor. Tapi saat ini fokus kita terhadap kejadian yang di video tersebut, ini baru satu anak di mana didukung dengan video gitu. Oke, tidak hanya pelaku begitu, kita juga tentu ingin tahu bagaimana kondisi dari korban saat ini. Ya, korban saat ini sudah didampingi oleh LPAI, di mana tadi Kak Seto juga sudah mendatangi Polresta. Kita terima kasih juga, di mana Kak Seto juga memberikan masukan-masukan kepada kita untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang lainnya. Kak Seto juga menyampaikan kita harus memberikan perhatian khusus kepada korban. Kita pun juga akan koordinasi dengan dinas sosial terhadap atas kejadian korban ini. Ada luka traumatik yang akhirnya membutuhkan proses pemulihan secara psikis? Ya, kita sudah melakukan proses pemeriksaan psikologi terhadap korban. Kita sedang menunggu hasil. Kalau memang nanti hasil psikisnya memberatkan, ya kita akan berikan hukuman yang berat dan pasal yang berat. Oke, berarti ini hingga saat ini berarti daycare-nya sudah ditutup ya? Ya, daycare-nya sudah kita tutup. Oke. Kita pun juga koordinasi dengan Pemko. Untuk orang tua siswa yang lain ataupun orang tua anak yang lain bagaimana yang menitipkan anak di sana? Ya, nanti kita cek dengan daftar tamu yang ada di situ, daftar penitipan di situ. Kita akan coba melakukan panggilan, undangan. Namun kita berharap juga kalau memang ada dugaan korban dari orang tua terhadap anaknya, kita menghimbau agar mendatangi Polresta untuk melakukan laporan. Nanti kita akan cek juga. Baik, terima kasih Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat Mas, salam presisi.
Ini terkait dengan kasus penganiayaan anak yang terjadi di daycare Depok, di mana pelaku yang merupakan pemilik daycare yaitu Meita Ariyanti sudah dikembalikan ke sel tahanan Polres Metro Depok. Setelah sempat menjalani pembantaran, kondisi kesehatan Meita Ariyanti serta janin dalam kandungannya dinyatakan telah pulih dan bisa dikembalikan ke tahanan Polres. Sebelumnya saudara, Meita dibantarkan karena tengah hamil dan kesehatannya menurun. Saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa 19 saksi. Sehat. Ya, tersangka sudah sehat dan hari ini sudah beberapa hari yang lalu sudah tidak dibantarkan lagi dan sudah kembali ke sel. Pemeriksaan kejiwaan dari tersangka juga normal, gitu ya, dan kondisinya juga sudah mulai pulih, sudah mulai sehat. Dan insya Allah kita juga akan memperhatikan anak dalam kandungan si tersangka.